Kemarin Semarang hujan deras. Seger ya. Banyak siswa-siswa yang bermain-main. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billadzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 6 Semarang yang alhamdulillah dihadiri oleh Bendahara Bos Putri Sumi, sudah hadir di ruangan ini. Dihadiri juga oleh Wakil Kepala Sekolah, asistennya Pak Waka Satpras, Pak Eko Mujiono. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, serta Bapak Ibu guru karyawan yang sudah hadir dalam ruang guru ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini masih memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di SMA Negeri 6 Semarang, khususnya di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita, keluarga kita juga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini sangat menarik sekali materinya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang penasaran dengan materi yang kami sampaikan, karena ini sebetulnya materi istilah yang dibuat oleh Pak Gumelar, istilah baru. Namun pada hakikatnya kita sudah tahu ya, namanya suluk kamisan itu apa, itu sebenarnya kita sudah tahu. Suluk itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ari kemarin, bahwa suluk itu segala sesuatu usaha mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kamisan itu berasal dari kata kamis yang berarti hari. Sehingga tidak salah ketika malam Jumat itu berarti kemis malam, itu kamisan. Kenapa malam Jumat itu menjadi sesuatu yang sakral, kemudian konotasinya adalah hal ibadah? Nah, karena hal ini. Maka ini adalah materi yang sangat menarik sekali yang akan disampaikan oleh Pak Gumelar, terutama perspektif dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Seperti apa keseruannya, seperti apa suluk kamisannya, seperti itu. Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Pak Gumelar Harisasongko untuk menyampaikan materinya terkait suluk kamisan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Ovi, ya. Sambil menunggu Pak Wawan dan Pak Ovi menampilkan atau memvisualkan materi saya, mau ikut pantun juga seperti Pak Ovi tadi. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum. Semoga selalu sehat dan murah senyum. Karena hari ini kayaknya sedikit diajak bercanda gitu ya sama peliharaannya dinas Sinaga. Jadi rodok ngolet gitu. Magone rodok ngolet. Hari ini seperti yang disampaikan Kak Ovi tadi, saya mohon izin untuk berkesempatan duduk di depan. Bukan berarti saya lebih banyak tahu, tapi saya hanya ingin sharing terkait dengan
materi keislaman yang kulitnya saja, tidak sampai mendalam. Makanya di situ yang topik kecil yang saya ambil adalah Islam dalam perspektif tokoh gitu ya, dalam bungkusan suluk kamisan tadi. Jadi seperti yang sampaikan Kak Ovi bahwa suluk itu merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh kita hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Nah, suluk dulu itu awal perkembangannya muncul di daerah Sumatera. Nah, kemudian mulai masuk salah satunya sampai di Jawa gitu guys. Nah, saya mulai dari materi yang pertama, Tuhan dan manusia. Yang pertama kali Islam ajarkan kepada manusia adalah Tuhan dan manusia, serta kaitannya dengan alam. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini atau kita yakini, dipuja dan disembah manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha segalanya, yang terpuji lagi sesuai dengan konteks yang ada saat itu. Oke. Nah, hal seperti ini itu juga ada dalam Al-Quran di awal, kalau tidak salah nanti mungkin dikoreksi sama Kak Ovi, di surat atau surah kedua atau Al-Baqarah ayat ke-8 gitu, mengutip yang kurang lebih artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya sih dalam Al-Quran itu kalau bisa jangan sedikit mengutipnya, cuma ini saya dalam konteks tadi ya, hubungan Tuhan dan manusia. Yang kedua itu fitrah keagamaan. Dalam diri manusia itu ada fitrah atau insting keberagaman. Mungkin ada insting keberagaman. Memang manusia dapat berbeda-beda, khususnya dalam merumuskan tentang Dia yang Maha Kuasa, apalagi tentang sifat-sifatnya jika mereka hanya menggunakan nalar. Nah, sekali lagi, zat yang Maha Kuasa itu memang tidak sepenuhnya bisa kita ketahui kalau hanya kita dengan batasan nalar gitu. Itu kekuatan di luar batas nalarnya manusia, kekuatan goib gitu, kalau istilah Jawanya, kekuatan goib. Nah, fitrah keberagaman, kalau saya mengutip dari Habib Quraish Shihab dalam bukunya Islam yang saya pahami, keberagaman itu adalah rahmat. Keberagaman itu adalah rahmat. Jadi ketika kita beragam, berbeda-beda, itu justru sebuah keuntungan, kelebihan. Karena dengan keberagaman itu kita tentunya akan saling dapat melengkapi, kemudian saling belajar. Selanjutnya, Allah mulai memperkenalkan dirinya dalam alur yang ada di Al-Quran gitu. Ketika kaum musyrik di Mekah, musyrikin di Mekah ingin mengetahui siapa yang disembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turun surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang terjemahannya kurang lebih, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Dia Tuhan yang kusembah dan kalian tanyakan adalah Ahad atau yang Maha Esa. Dia tumpuan harapan semua makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada pula yang serupa dengannya. Jadi tadi di Al-Quran pertama mulai mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, terus Tuhan atau Allah itu mulai menunjukkan siapa beliau. Lalu bagaimana kalau kita dalam perspektif tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh nasional? Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran. Jadi memanfaatkan background saya sebagai guru sejarah. Dalam sejarah itu ada namanya fungsi rekreatif, fungsi instruktif, dan juga inspiratif. Nah, dalam hal ini, kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan fungsi inspiratif sekaligus instruktif gitu, melalui perspektif atau pandangan dari tokoh-tokoh nasional terkait dengan bagaimana beliau-beliau ini mengaplikasikan atau menilai keberadaan Tuhan dan agama Islam secara khusus. Yang pertama,
itu ada Insinyur Soekarno. Tentu kita tidak asing lagi dengan beliau sebagai bapak proklamator atau seseorang yang menjadi pelopor, salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia. Beliau berkata atau bercerita, ibu adalah meskipun beragama Islam, asal daripada agama lain orang Bali. Jadi ibu atau orang tua putri dari Presiden Soekarno itu dari Bali, begitu. Namanya Ida Nyoman Rai. Bapak meskipun beragama Islam, beliau adalah beragama, jikalau boleh dinamakan agamanya itu teosofi. Jadi kedua orang tua saya ini yang saya cintai dengan segenap jiwa saya, sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam secara lebih mendalam. Jadi hal ini disampaikan oleh Soekarno saat pidato Muktamar ke-32 Muhammadiyah di Gelora Bung Karno tahun 62. Nah, beliau ini besar memang atau mulai mengenal Islam lebih jauh saat usianya berusia 15 tahun ketika mengikuti Pak Cokro atau yang kita kenal dengan Bos Cokro Aminoto, salah satu tokoh nasional yang mencetak banyak pemimpin di negara ini. Nah, keluarga Pak Cokro itu merupakan keluarga taat, khususnya Muhammadiyah gitu, di Muhammadiyah. Nah, jadi di usia 15 tahun inilah Presiden Soekarno mulai dekat dengan agama Islam karena mengikuti jejak dari Pak Cokro, mengikuti keluarga Pak Cokro. Jadi sering mengikuti kajian-kajian keislaman. Kutipan berikutnya yang saya ambil, nah, bertuhan dan bertuhan secara kebudayaan. Nah, ini yang pernah disampaikan Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Bukan saya bangsa Indonesia bertuhan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yaitu dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalannya agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Yang dimaksud dengan cara berkeadaban ialah hormat menghormati satu sama lain. Jadi tadi itu merupakan pidato saat sidang BPUPKI. Jadi kenapa di Piagam Jakarta atau Pancasila yang kita kenal sekarang itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu itu tidak seperti itu. Nah, salah satu alasannya adalah yakni tadi Tuhan yang di dalam pikirannya Pak Soekarno itu bukan hanya Allah dalam sudut pandang Islam, tapi Tuhan itu memang satu, tapi mungkin hamba itu punya banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya tadi. Kutipan berikutnya, saya memang mengutip dari beberapa buku atau bacaan yang pernah saya baca saja, karena secara keislaman mungkin Kak Ovi pintar dengan saya dari sudut pandang sejarah awal. Problem Muslim Indonesia sekarang yaitu taklid. Nah, kalau kemarin saya searching taklid dalam KBBI ini, KBBI adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada tindakan seseorang mengikuti pendapat atau fatwa seseorang ulama atau mazhab tertentu tanpa melakukan kajian mendalam terhadap dalil-dalil yang mendasarinya. Sederhananya, taklid berarti mengikuti atau mencontoh. Nah, ini penyakit, maaf,
mungkin saya atau kebanyakan orang Indonesia. Copy paste, plug ketiplek. Nah, anak-anak sekarang juga seperti itu. Kalau belajar dapat tugas, ketika mengerjakan itu nyontohnya benar-benar tidak ATM. Kalau ATM mungkin masih ada toleransi. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Tapi kalau orang Indonesia itu ya taklid tadi katanya, benar-benar plug jiplek sama persis. Menurut Soekarno, bagi saya anti taklidisme itu berarti bukan saja kembali kepada Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraan yaitu pengetahuan umum. Jadi sains dan agama itu harus jalan beriringan. Karena kalau agama tanpa ilmu pengetahuan, tanpa nalar, tanpa logika, itu akan jadi fanatik dan bisa saja berakibat yang tidak baik. Begitu. Nah, itu saya kutip dari Soekarno dalam surat ND tahun 1936. Kesimpulan dari tokoh pertama, Soekarno tadi, di sini dapat kita lihat bahwa pandangan Presiden Soekarno terhadap Islam adalah sesuatu yang wajib. Jadi kita wajib memiliki Tuhan atau keyakinan, namun tetap dengan menggunakan logika dalam mengaplikasikannya. Jadi hubungan kita dengan yang di atas itu representasinya adalah hubungan baik kita dengan sesama manusia. Itu menurut Presiden Soekarno yang saya simpulkan dari yang di atas tadi. Tokoh yang kedua sekarang ada Muhammad Hatta. Ini adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau memiliki tuntunan agama Islam juga terkait dengan hablum minallah dan hablum minanas. Mungkin itu sudah kita tahu atau kita pahami semuanya. Menurut beliau Muhammad Hatta, hablum minallah itu adalah iman tidak perlu berteori, tak perlu bertanya mengapa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Simple, singkat, padat, langsung jalankan. Sementara hubungan dengan manusia, amal saleh sebagai khalifah itu memakmurkan bumi, ditinggalkan dalam keadaan yang lebih baik dari masa kita hidup. Ini berarti perlu membangun masyarakat dan negara dibutuhkan ilmu pengetahuan. Kalau saya mengartikan gini, ketika kita jadi pemimpin atau generasi saat ini, kita itu adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang mendapat titipan. Nah, kalau titipan itu kan berarti harus dijaga. Yang dijaga itu apa? Yang dijaga adalah ya alam dan isinya ini. Karena setelah kita ada generasi yang juga berhak untuk menikmati atau mengagumi apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai pemimpin tadi Muhammad Hatta itu menyampaikan demikian. Kemudian ada kutipan lagi, ini yang pernah ditanyakan kepada beliau Muhammad Hatta ketika para pemuda Islam itu mendatangi beliau. Namanya, istilahnya Islam gincu dan Islam garam. Perbedaan saya dengan Natsir, jadi Natsir itu adalah salah satu tokoh nasional juga, ibarat segelas air di depan saya, yang tampaknya begitu bening dan transparan. Nah, cobalah masukkan setetes gincu dan aduk, warnanya jelas berubah, namun rasanya tidak. Tetapi coba masukkan setengah sendok garam dan kemudian aduk, warnanya tidak akan berubah, tapi rasanya yang akan berubah. Natsir itu menganggap Islam seperti gincu tadi, sementara saya menganggap Islam seperti garam. Tanamkan kepada para pemuda filosofi garam tadi, dan para pemuda akan membereskan masalah-masalah di negeri ini. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh beliau Muhammad Hatta. Artinya, kesimpulan dari tokoh kedua, di sini dapat kita pahami bahwa wakil presiden pertama Indonesia tadi, beliau Muhammad Hatta, mengajarkan kita pentingnya menjunjung tinggi toleransi dan tidak perlu banyak bicara, tetapi banyak aksi. Talk less, do more, gitu. Jadi tidak usah banyak bicara, langsung saja. Tokoh berikutnya ada Sunan Bonang. Jadi saya ada 4 tokoh, Sunan Bonang dan Kalijaga yang di belakang, gitu. Beliau ini memiliki cara dakwah yang kalau istilahnya itu Tuturi Handayani dan Tuturi Hamseni. Jadi membuntuti dari belakang, support
tapi pelan-pelan mengisi. Nah, yang diisi apa? Yang diisi adalah kebudayaan atau ilmu terkait dengan agama, khususnya Islam, yang kemudian beliau aplikasikan melalui kayak tembang, kemudian suluk, gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Salah satu saya mengutip suluk gentur atau suluk bentur. Nah, ini miliknya dari Sunan Bonang. Bentur atau bentur artinya serius dan tekun. Di dalamnya digambarkan jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ujian terbesar seorang penempuh jalan tasawuf atau suluk ialah syahadat doim hoim. Syahadat ini berupa kesaksian tanpa bicara sepatah kata pun, namun melalui gerak-gerik jasmaninya dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Nah, ini hampir sama dengan apa yang disampaikan Muhammad Hatta. Tidak usah perlu banyak bicara, tidak usah banyak bersuara tadi, tapi yuk langsung ditunjukkan saja dengan kegiatan atau aktivitas yang ini loh, Islam itu seperti ini. Gitu nih. Kemudian selanjutnya, saya masih dari Sunan Bonang tadi, ada 3 macam syahadat. Ada mutawawilah, syahadat penyaksian sebelum manusia dilahirkan ke dunia, yaitu hari mitsak atau hari perjanjian, sebagaimana dikemukakan di dalam ayat Al-Quran yang ke-7 atau ayat 172. Alastu bi robbikum qalu bala sayyidina. Yang kedua, mutawasita, syahadat ketika seseorang menyatakan diri memeluk agama Islam dengan mengucap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Serta yang ketiga, mutakiroh atau syahadat yang diucapkan para nabi, wali, dan orang mukmin sejati. Bila mana dari ketiga syahadat tadi dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan transenden. Jadi transenden itu kesatuan yang filosofis gitu ya, saling berkaitan dan berhubungan antara tindakan menulis tulisan dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Atau juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya dan gelas yang isinya penuh. Bila mana gelasnya bening, isinya akan tampak bening, sedangkan gelas yang tidak kelihatan. Begitu pula hati seorang mukmin yang merupakan tempat kediaman